Tahan kepada Al-Ustadz Muhammad Suhandi Safitra, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi wa fi riwayatin ukhra al-mar'u ma'an ahabbah, rawahu Muslim. Wa ba'd. Kaifa halukum? Kumaha damang? Sahih, alhamdulillah. Jadi kita perlu menyesuaikan bahasa karena kita berada di wilayah Sunda Empire. Kita menyesuaikan di sebuah tempat yang indah, penuh makna, penuh kesan dan bersejarah. Dan tangguh, gen tangguh, Masya Allah. Siapa yang udah pernah kesini selain hari ini? Ada nggak? Selain panitia, peserta baru semua. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Apanya Masya Allah? Jalannya. Antum Masya Allah jalannya kan? Lagi suasana ajib, santai, betul. Dulu kita ke sini dalam kondisi gempa, berantakan. Wah, Masya Allah, ini kayak nih, emang ada mahat di ujung kampung kayak gini? Di mana ya? Gak taunya ada, gen tangguh, Masya Allah. Dulu kita mengenalnya dengan istilah Mabas, Mahat Abdullah bin Abbas. Ternyata di tempat ini berkumpul teman-teman sejati, Masya Allah. Kenapa saya sebut itu? Tadi ditampilkan sejarahnya, Masya Allah. Ini luar biasa ini teman-teman di Gen Tangguh, di Mabas ini. Mereka benar-benar tangguh. Bukan hanya menapaki jalan ke sini. Ini hanya cetek kan, belum ada apa-apanya itu. Ya cetek. Tapi masalah-masalah ujian-ujian yang timbul, itu mereka hadapi dengan tangguh. Di antara yang terbesar kemarin adalah gempa, subhanallah. Kemudian dari situlah hikmahnya apa? Kumpul teman-teman sahabat-sahabat datang kembali, para relawan. Nanti Anda bisa tanya Ustaz Didin. Banyak ratusan relawan kemari. Kita tidak saling kenal. Kita belum pernah ketemu. Kita belum pernah ada urusan, tiba-tiba kita disatukan oleh Allah di sini untuk sama-sama membantu saudara kita kaum muslimin yang tertimpa musibah. Lebih ajib lagi ya. Apalagi nanti antum kalau ada bencana, wa'iyadzubillah ya, bukan hanya bawa motor trail, bawa Vespa, di belakangnya beras, sembako, ajib gak tuh? Anak kebayang nih, ada bencana, Bang Lukman kerahkan pasukan Vespa, bawa sembako, sama wah ini cakep. Jadi real, bukan hanya daurah, tapi aksi nyata. Siap gak teman-teman? Insya Allah. Nah itu sekilas tentang persahabatan di Mabas. Bukan markas ya. Mabas. Mahat Abdullah bin Abbas. Saya agak kagok nih ngisi kajian malam ini. Tadi pagi saya habis ngisi kajian anak-anak. Sekarang ngasih kajian kakak-kakak gitu ya. Bahkan ada yang kakek-kakek, Masya Allah. Jadi saya mesti adaptasi dulu ini. Tadi pagi qadarullah di sekolah Babu Salam Cibubur ya, kajian 300 anak itu, Masya Allah. Alhamdulillah dari pagi sampai siang
penuh dengan ceria dan kecandaan. Kalau di sini penuh dengan apa nih? Keseriusan gitu ya. Tapi biasanya saya kalau mau kajian saya ada passwordnya ini. Kolu, kopi dulu. Ini pas banget saya bawa ini di Mabas, Masya Allah. Izin minum, Bismillah. Kalau kopi itu relawan punya filosofi. Tahu nggak kopi antum? Ketika otak perlu inspirasi. Nanti malam atau subuh silahkan antum merenung sambil ngopi, melihat gunung, Masya Allah, indah nikmat. Jadi Masya Allah ini panitia jazakumullah khairan, ini tempat yang pas ya. Kita bikin daurah dan juga syukran kepada Mahat Abdullah bin Abbas. Kalau kami di sini udah biasa ini, jadi kayak rumah kedua di sini, bukan pos kedua ya. Jangan salah Kang Aswin. Rumah kedua maksudnya. Ya. Karena memang kadang-kadang kita kalau pengen rihla, pengen santai, telepon Satidin saat mau ngopi, ahlan wa sahlan kamu muslim, datang sini sediain villa. Dulu belum ada villa, pakai tenda kita. Tadi anak pikir antum pakai tenda, nggak taunya di villa rumah mewah, Masya Allah, mepet sawah, Masya Allah. Luar biasa ini. Dulu kita di tenda, itu lebih berasa sebetulnya ya. Jauh-jauh capek-capek naik Vespa sampai sini tidur di tenda, kedinginan lagi. Ajib. Ajib ya. Bang Lukman catat itu. Sekali-sekali kita merasakan bagaimana susahnya hidup. Jangan mau enak terus. Karena hidup itu gak selamanya senang. Hidup itu gak selamanya kaya. Kadang kita susah, kadang kita miskin. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Gantian. Hari ini antum naik pesa, besok naik moge, bisa aja. Kayak Ustaz Subuhan. Gantian. Biasa naik moge, naik Vespa. Masya Allah. Kaget saya. Ustaz Subuhan Bawazir. Sejak kapan masuk ke skuter muslim Indonesia, Man? Masya Allah. Ustaz Subhan Bawazir segitu gedenya naik Vespa, ya Allah. Jadi hidup itu berganti ya, hidup itu silih berganti. Jadi nggak selamanya kita senang, nggak selamanya kita susah, dan juga nggak selamanya kita punya musuh. Kadang-kadang banyak teman, dan juga nggak selamanya kadang-kadang kita bersahabat. Kadang-kadang ada sedikit keles, ya enggak? Kadang-kadang sedikit gesekan, ya kan? Apalagi urusan dunia, urusan kerjaan itu, dalam tuh. Dari dunia nyata pindah ke dunia maya sampai dunia lain. Ada nggak yang begitu? Ada. Ini temen deket banget di dunia nyata, dunia kerja, mulai ada gesekan, nyinyir di dunia maya, akhirnya bergeser ke dunia lain. Maksudnya apa? Sihir. Ya enggak? Kirim sihir, paket. Wah, gara-gara rebutan kursi. Masya Allah. Taib ikhwas kalian, insya Allah ini bukan kajian, sebenarnya sharing ya. Saya lebih senang sharing gitu ya. Saya sebenarnya agak kagok juga nih begitu kajian biasa. Makanya ditulis sama panitia namanya Suhandis, bukan Kak Muslim ya. Enggak ada di sini ya. Alhamdulillah enggak ada ya. Karena kalau saya bilang jangan Kak Muslim, kalau Kak Muslim nanti jadi kajian anak. Bang Asdun udah tahu nih. Beliau ini sering ngesut saya, beliau kameramen senior nih Masya Allah, orang Garut. Tapi juga Vespa mania gitu. Antum bisa bayangin keliling Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali, ngesut sekolahan pakai Vespa. Sampai Vespanya ditinggalin di Bali, rusak. Ini subhanallah ini. Masya Allah, ini Vespa sejati dia. Jadi contoh kita punya hobi tapi bermanfaat. Gimana caranya? Nah itu saya sarankan, makanya buat antum-antum yang punya hobi Vespa, pikirin ketika kita berjalan, kita touring, apa manfaatnya? Baik dunia kita maupun buat akhirat kita. Taib. Selanjutnya saya akan sampaikan mengenai teman sejati ya. Ini beberapa materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Kita teman-teman akrab itu atau sahabat itu kadang-kadang bisa jadi teman, kadang-kadang bisa jadi musuh, betul nggak? Ya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ada teman-teman nanti yang saling bermusuhan. Ya, kalau dalam dunia politik, kita nggak bicara politik ya. Tidak ada teman yang abadi dan juga tidak ada musuh yang abadi. Kadang teman jadi musuh, musuh jadi teman. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya. Nanti teman-teman dekat, sohib, pada hari itu, hari kiamat, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi nanti pada hari kiamat kelak, ada teman-teman itu saling menjatuhkan, menjadi musuh bagi yang lain. Kecuali orang yang bertakwa. Oleh karena itu ikhwas sekalian, ini pentingnya kita bersahabat itu dilandasi oleh ketakwaan dan keimanan. Jadi yang penting dalam kita bersahabat dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW tentang sab'atun yudhirhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada berapa golongan? 7. Siapa di antaranya? Sebentar, saya jelasin dulu. Naungan itu adalah naungan Allah pada hari kiamat. Jadi adem dia. Nanti pada hari itu matahari sangat dekat, panas sekali, dan kata Rasulullah SAW, manusia tidak memakai pakaian telanjang, tidak memakai sendal, dan belum dikhitan. Yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Nah, ada 7 golongan yang dia adem. Dia mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Siapa di antaranya? Ya, di antaranya adalah kata Nabi SAW, 2 orang ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, ini poinnya. Nanti 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, di antaranya 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi dia bertemu ini karena Allah, bersahabat karena Allah. Bukan karena semata-mata urusan bisnis. Ya, kita sudah tahu lah gimana dunia bisnis, ya kan? Ketika udah selesai gak ada keuntungan, dia berpisah. Bahkan saling gontok-gontokan. Tapi kalau orang bertemu dan berpisah karena Allah, maka Allah akan lindungi dia pada hari kiamat. Mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Rajulani ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Dia saling mencintai karena Allah. Masya Allah, ini orang ngajin sholat, ngajinya, kemudian juga perkataannya lembut, saling bantu orang lain. Ini dia. Ini akan mendapat naungan Allah. Nah, jadi persahabatan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Ini penting garis bawahi. Kalau kita sekedar berteman itu ya boleh, silakan berteman sama siapa aja. Tapi kalau udah sahabat, nah ini yang penting. Sahabat ini sangat menentukan. Maka di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, almaru ala man ahabba. Jadi 2 orang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nanti pada hari kiamat seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Makanya kata sahabat, ya Rasulullah kami mencintai engkau ya Rasulullah. Maka sahabat dikumpulkan pada hari kiamat bersama Rasulullah SAW. Sekarang kita mau nggak kumpul sama Rasulullah? Cinta nggak sama Rasulullah? Buktinya mana? Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Bukti cinta kepada Allah harus dibuktikan. Bukti cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Rasul? Banyak. Contohnya lagi berkendaraan, baca doa, Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah, boleh. Bismillahi majriha wa mursaha, boleh berdoa. Kemudian di jalan pelan-pelan, ya kan? Kemudian memberi salam ketika bertemu dengan sesama muslim. Jadi
Sunnah-sunnah itu kita jalankan dalam rangka kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia landasan kita bersahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sahabat itu tolak ukur keimanan dan agama seseorang. Sahabat itu tolak ukur ya, keimanan dan agama seseorang. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa kamu berteman. Coba antum lihat sekarang. Kalau misalkan ya tukang nyekek botol, naudzubillah, alias mabok-mabokan, dia nongkrong di situ. Udah kita bisa nilai nggak jauh beda itu agamanya sama yang suka mabok, kan gitu. Atau dia suka ke masjid, sholat, kajian, insya Allah kayak gitu agamanya. Atau dia adalah kumpulan skuter muslim Indonesia, apa namanya? Ya, skuter muslim Indonesia, di IG-nya begitu ya. Ketika dia follow IG skuter muslim Indonesia, ini bukan iklan ya man. Ketika follow, wah ternyata si fulan mengikuti skuter muslim, insya Allah nggak jauh kayak gitu dia. Orang bisa menilai. Tapi kalau dia ngikutin anak-anak Vespa yang begitulah ya, yang motornya serem ngeliatnya gitu kan, gedek, ya udah nggak jauh beda. Yang sholatnya bablas, naudzubillah. Kemudian buang air sembarangan, minta-minta duit di jalan. Ini juga membuat jelek nama orang-orang Vespa. Padahal orang Vespa nggak gitu semua, betul nggak? Ini contoh nih, masya Allah. Nah, kita berharap nanti skuter-skuter muslim banyak di Indonesia. Iya. Ini antum memulai dari kecil, kayak relawan ya. Antum tahu, kita punya komunitas namanya MBA. Pernah dengar MBA? Markas Bersama As-Sunnah. Itu kumpulan relawan se-Indonesia. Kumpul dikit ada bencana kumpul. Sekarang ribuan relawan di Indonesia. Masya Allah. Mereka kumpul bukan hanya kongko-kongko, ketawa ketiwi, enggak. Mereka kumpul untuk bantu orang lain. Antum tahu, semenjak bencana Lombok, itu setiap ada bencana musibah di Indonesia, ana saksikan sendiri bahwa yang terdepan membantu kaum muslimin adalah ikhwan-ikhwan relawan salafiyun. Mereka terdepan, masya Allah. Yang tadinya ngopi-ngopi, kumpul di kajian, kumpul di masjid. Begitu ada kaum muslimin butuh bantuan, mereka yang terdepan. Ini pentingnya kita bersahabat karena Allah. Kepedulian karena Allah. Dan ketika orang melihat kumpulnya sama siapa? Oh relawan muslim. Nah kayak gitu. Kumpulnya sama-sama skuter muslim. Kayak gitu gak jauh. Al-mar'u ala dini khalilihi. Diapalin ya. Dapat hadiah apa ntar? Oli ya. Coba kita hafalkan sedikit. Al-mar'u ala dini khalilihi. Gampang ya. Seseorang tergantung agama temannya. Ini penting buat kita memilih teman, sahabat. Jangan asal sembarangan. Baik, ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Lalu selanjutnya itu di antara dalil-dalil kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara yang soleh, teman yang soleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat. Ini perkataan Umar bin Khattab. Jadi kata Umar bin Khattab, kenikmatan yang besar dan indah setelah mendapat nikmat Islam adalah sahabat yang soleh. Teman sejati. Sahabat sejati. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kamu sudah mendapati sahabat yang soleh, sahabat sejati yang baik, yang soleh, yang bagus, pegang erat-erat. Jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Karena susah dapat sahabat soleh ini susah. Apalagi zaman sekarang. Cari musuh gampang nggak? Gampang. Bikin status aja. Langsung musuhnya datang netizen.
Disamperin ke rumahnya, dijarah rumahnya, naudzubillah. Dibakar rumahnya, naudzubillah. Tapi kalau mencari sahabat itu susah. 1001. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab, ini nikmat yang sangat besar ketika kita memiliki sahabat yang soleh. Kemudian saya akan lanjutkan keuntungan memiliki sahabat sejati yang soleh. Ya. Keuntungannya yang pertama adalah sahabat yang soleh akan selalu membenarkan dan menasihati apabila kita salah. Ya. Sahabat yang soleh itu akan selalu membenarkan, meluruskan, dan menasihati apabila kita salah. Itu enaknya. Ya. Jadi sahabat yang sejati itu dia nasihatin kita. Kalau kita agak miring-miring dikit, ente, hati-hati ente, hati-hati. Ittaqillah ya akhi, ittaqillah. Kayak gitu kan. Ini Masya Allah ini. Jadi ketika kita mau nyemplung ke jurang itu diangkat, dipegang langsung sama sahabat. Hati-hati antum, hati-hati. Jangan sampai nyemplung. Nah, tapi kalau sahabatnya nggak soleh, bukan sahabat sejati, kita mau nyemplung nih udah di jurang, bukannya ditolong, dijorokin. Iya nggak? Cemplungin sekalian. Biar rasah loh gitu. Itu bukan sahabat namanya. Tapi sahabat sejati dia selalu menasihati kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian ada pepatah Arab mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ini artinya sahabat sejatimu adalah yang senantiasa jujur, bukan yang membenarkanmu. Kalau salah diingatkan, yang membenarkan bukan senantiasa terlalu membenarkan. Artinya gini, sahabat sejati itu dia jujur, kalau kita salah diingetin. Bukan yang ABS. Shadaqaka, membenarkan terus. Bagus, wah kamu Masya Allah ente begini, itu membenarkan terus. Memuji-muji terus. Padahal pada hakikatnya menjerumuskan kita. Tapi sahabat sejati itu kata pepatah Arab adalah ketika kita salah diingetin. Hati-hati jangan korupsi, nggak boleh. Itu diantara ciri-ciri sahabat yang soleh. Keuntungannya itu. Yang kedua, sahabat atau sahabat sejati yang soleh selalu mendoakan sahabatnya. Selalu mendoakan sahabat. Ini dia penting. Tadi di awal muqaddimah saya bacain ayat. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa dari Al-Qur'an. Jadi sahabat sejati itu selalu mendoakan kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Itu doa kita. Jadi antum harus sering baca nih. Yang hafal dapat hadiah apa nih? Nanti ya. Rabbana ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa-dosa orang-orang beriman sebelum kami. Jadi kita minta ampun dosa kita dan dosa orang-orang beriman sebelum kita. Juga teman-teman kita. Kita doain. Kemudian di akhir ayat itu apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan di hati kami rasa benci kepada orang-orang beriman. Ini berat kalau udah main hati. Karena hati manusia itu bolak balik. Apa bahasa Arabnya hati? Qalbu. Apa artinya qalbu? Bolak balik. Yanqalibu qalbu. Bukan kalbu ya, beda lagi artinya. Qalbu itu artinya bolak balik. Jadi hati kita ini lemah. Kadang naik, kadang turun. Iya enggak? Kadang semangat ibadah, kadang malas. Kadang pengen kumpul sama ikhwan, kadang kumpulnya sama anak jalanan. Naudzubillah. Ini qalbu.
Nah, oleh karena kita berdoa jangan kau jadikan hati ini benci kepada orang beriman. Itu setan memang. Semua begitu menimpa manusia. Jadi kata dalam sebuah hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, syaitan itu hampir-hampir putus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman. Kemudian apa? Syaitan punya strategi. Apa strateginya? Memecah belah persatuan orang-orang beriman. Jadi dipecah. Itu setan. Akhirnya mereka saling benci, saling siku, saling nyinyir, saling bermusuhan. Sehingga setan menguasai mereka. Makanya kita berdoa kepada Allah seperti ini. Ya memang kadang kalau kita ada rasa benci, kita istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita introspeksi diri, apa yang salah? Ya. Itulah pentingnya sebagai orang beriman itu saling mendoakan, saling menasihati seperti itu. Ya namanya hati kadang senang, kadang benci gitu ya. Dan kita manusiawi kadang ada perbuatan teman kita yang gak enak dikit kita kesel. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang kedua bahwasanya orang soleh itu saling mendoakan. Kemudian ketika kita berkumpul dengan teman-teman atau memiliki sahabat sejati, ya, ini banyak sekali manfaatnya itu yang kedua. Yang ketiga adalah saling menguatkan keimanan dan kebaikan. Jadi sahabat sejati itu saling menguatkan keimanan dan kebaikan. Sahabat sejati itu kalau kita ketemu, kita bawaannya udah inget Allah. Ada kayak begitu? Ketemu fulan, Masya Allah, Assalamualaikum, salam. Wah iya, aneh belum sholat. Ngelihat dia jadi inget sholat. Kan gitu. Ya Allah, ngelihat dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam akhi. Aneh udah lama gak ngaji-ngaji nih majlis taklim. Gitu bawaannya. Jadi saling menguatkan. Ada juga teman-teman itu menguatkan ketika kita ditimpa musibah. Ditimpa penyakit, lagi down. Itu kita butuh teman. Betul gak? Kita ini lemah. Misalkan kita lagi ekonomi lagi sulit, kemudian kita lagi ada musibah, penyakit, kekurangan ekonomi, datang teman kita. Dia sih gak ngasih uang, tapi ngasih semangat. Sabar ya akhi, sabar. Insya Allah semangat. Ayo berjuang, antum bangkit, antum bisa. Langsung. Itu pentingnya teman. Ini enggak. Jangan kayak istilah ada gula ada semut. Begitu dia kaya, dia sukses, pada datang. Begitu dia turun, miskin sedikit, pada kabur, pada cuek. Boro-boro datang, WA aja kagak. Udah lupa. Telepon kagak. Wah, udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Dulu, wah datang, Masya Allah, udah lupa itu. Apakah ini teman sejati? Justru teman sejati itu dia hadir ketika senang dan ketika susah. Itu teman. Kadang-kadang kalau orang susah itu butuh dikuat. Dia udah tahu itu sabar itu perlu, betul gak? Tapi ketika ada teman, sabar akhi, sambil ditepuk atau kita peluk, sabar. Tenang. Iya enggak? Tenang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sama seperti di sini nih, Masya Allah. Dulu saya pertama datang Ustadz Didin panik. Panik Ustadz di sini. Wah ini hancur santri, Masya Allah gimana ini gimana. Begitu teman-teman relawan datang, tenang, astagfirullah. Dulu saya ingat Pak Ustadz Didin, Masya Allah ya, dan teman-teman di sini itu nggak bisa mikir ketika musibah. Tapi kita ya yang datang karena Allah dan Masya Allah kita dari sini Allah yang pertemukan kita di sini. Sebelumnya kita nggak kenal. Begitu datang teman-teman sahabat-sahabat muslim ke sini, mereka langsung kuat. Langsung bikin strategi, tak langsung ta'awun. Itu namanya sahabat sejati. Saling menguatkan dalam keimanan dan kebaikan. Makanya Anda berharap nih mudah-mudahan daurah ini tidak sampai di sini. Ada follow up-nya. Anda mau tanya nih, panitia. Ada nggak peserta yang ikut daurah pertama di Ciawi? Berapa orang? Oh lumayan, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus, berarti ada follow up-nya. Tapi kayaknya berkurang ya. Tapi bertambah ya, panitia peserta bertambah. Alhamdulillah. Besok terus. Tapi
Ini udah berapa setahun ya kita ya Ciawi ya? Setahun. Hah? Ya. Kita berharap ini terus menerus. Mungkin 6 bulan sekali kan gitu ya. Tapi ada langkah-langkah nih. Jadi ada daurah, ada aksi misalkan kayak di sini nih. Bisa aja kita bagi sembako di sini. Antum tadi lihat kan? Ini Masya Allah, ini udah kayak kampung santri. Ntar pagi antum meliling deh kalau nggak percaya. Subhanallah ini. Itu tadi yang kelihatan mak-maknya kan. Memang Ustadz di sini Gentagu ngurusin mak-mak dan nenek-nenek sama kakek-kakek. Namanya pesantren lansia. Awalnya dari situ. Tapi sekarang anak-anaknya subhanallah. Kalau antum jalan, antum lihat anak kampung. Assalamualaikum om, assalamualaikum, cium tangan. Semua santri begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi antum jangan kaget kalau ini udah kayak kampung santri, Masya Allah. Dan itu kenapa? Aksi yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Bagi sembako, ngajarin ngaji, bangun masjid. Itu kalau antum tahu tuh, pas belok dari tanjakan, naik belok kiri. Kan ada masjid, tahu nggak? Pas naik, tek, mentok belok kiri, itu ada masjid. Itu masjid warga. Gempa itu habis rata. Dibangun lagi sama yayasan sih. Di bawah juga ada masjid juga, masjid pondok. Dan beberapa rumah dibangun. Dan ketika gempa, sekurang lebih 2 bulan 3 bulan, itu warga pada kesini. Tahu nggak mesti ngapain? Minta beras, minta minyak. Di sini udah kayak lumbung padi di sini. Anda lihat sendiri itu, beras numpuk di situ. Buat apa Ustaz? Stok buat warga, Masya Allah. Aman. Di sini nggak dipagar antum lihat. Pagernya apa di sini? Masyarakat. Pagernya apa? Masyarakat. Itu yang bagus. Jadi kita saling bantu sesama orang-orang beriman. Bukan hanya pengajian, bukan hanya daurah, tapi ada amalan jariah buat kita dan bermanfaat buat umat. Itu aja dulu. Kalau kepanjangan ngantuk nanti, kopinya keburu dingin. Kalau ya, antum mungkin salah manggil Kak Muslim jadi banyak bercandanya ini. Kalau Ustadz serius tadi kan sorry ya. Taib ikhwas sekalian, itu pentingnya sahabat sejati, khususnya sahabat yang soleh. Taib mungkin antum bisa kita sharing, ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan atau curhatan, dipersilahkan. Mumpung masih ada kesempatan dan bisa menjadi kemaslahatan buat umat dan umahat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Monggo, ada yang tambahkan? Monggo silakan. Ya. Tentang apa? Oke, ya. Memberi apa? Ya, Masya Allah. Antum orang cerdas kata Nabi. Orang cerdas itu adalah yang memikirkan masa depan, yaitu akhirat. Luar biasa. Itu orang cerdas. Gimana nanti saya di akhirat? Tadi pertanyaannya, bagaimana tadi teman itu apakah bisa saling memberi syafaat gitu ya. Kalau misalkan kita memberi syafaat sama teman sahabat sejati yang banyak dosanya bagaimana? Atau apakah kita bisa memasukkan, menarik orang ke surga kan gitu? Saya tanya dulu sama antum. Dapat hadiah yang bisa jawab. Antum mau masuk surga? Berharap apa pengen banget? Oke. Pertanyaan sederhana. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga. Kita masuk surga karena apa? Mumtaz, karena rahmat Allah. Langsung dapat hadiah man. Antum yang ngasih, Bahron atau Lukman? Masya Allah. Ya, fadl. Karena apa? Karena rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Bukan karena amalan kita. Itu maksudnya. Jadi amalan yang kita lakukan, fadl Bang Lukman. La bas. Ta'al ya Allah. Tahadu tahabbu.
Saling beri hadiah, saling mencintai. Yang mana hadiahnya? Oh bebas ya Allah. Gom, bangun, bangun. Suruh milih. Hidup itu pilihan akhi. Yallah, yallah. Yallah, follow. Fadal. Fadal. Ini panitia terlalu baik ini. Fadal. Ya kita ta'aruf dulu. Kata pepatah tak kenal maka ta'aruf. Nama dan Fadal biar tahu itu masuk video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana, sering dipanggil Maulana. Saya asli dari Cianjur. Ya. Cianjurnya di mana? Saya Cianjurnya kalau asli di Cipanas, belakang Istana Presiden situ, lewat sampingnya situ. Atau naik apa kemarin? Naik Vespa juga. Oh, Alhamdulillah. ini Vespa sejati. Barakallah. Baik, syukran, jazakallah khair. Kang Maulana, di sini panggilnya AA. Kalau saya kakak, bukan kakek. Taib, saya lanjutkan tadi. Pertama, kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan semata-mata amalan kita. Dan juga kita tidak bisa berharap dari teman kita, belum tentu juga. Karena kita aja belum tentu bisa masuk surga, nggak ada yang menjamin. Kecuali para nabi dan rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, itu dia. Jadi ketika kita di akhirat nanti itu nafsi-nafsi. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi. Apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi. Ya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu dia ayatnya. Pada hari itu mereka sibuk memikirkan diri mereka masing-masing. Kayak gitu. Ya. Nah, walaupun nanti ya memang saya pernah dengar, teman saya pernah dengar juga tentang kesahihan hadis itu. Apakah nanti sahabat bisa menolong sahabat lain untuk manggil ke surga? Allah alam. Saya pernah dengar juga hadisnya masih dipertanyakan. Karena hadis-hadis lain dari lain mengatakan kita masing-masing di akhirat. Dan yang memasukkan kita ke surga tadi rahmat Allah. Kemudian ada hadis yang sahih yang bisa mengangkat orang ke surga adalah anak soleh. Ketika orang tuanya di bawah diangkat sama Allah ke surga, kemudian orang tuanya bertanya, ya Allah kenapa saya masuk surga yang paling tinggi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bistighfari waladika laka. Karena istighfarnya anak kamu untuk kedua orang tuanya. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah angkat orang tuanya ke surga karena anak yang soleh. Seperti itu. Wallahu alam. Nah, tapi tentunya kita mendoakan teman kita mumpung di dunia. Karena kalau udah di akhirat lupa. Itu ayatnya tadi, yauma yafirul mar'u min akhi. Lari dari temannya, lari dari pasangannya, lari dari ibunya, lari dari anaknya. Gimana mau mikirin temannya? Kan gitu. Oleh karena itu yang kita pikirin sekarang ini. Tapi semoga kita mencintai ini karena Allah. Nanti Allah kumpulkan dalam hadis yang lain. Allah akan mengumpulkan seseorang itu bersama man ahabba. Bersama orang yang dia cintai tadi. Di dunia. Insya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Yang lain silakan. Taib Masya Allah. Pakai ini kayaknya. Mana panitia? Biar masuk TV ya. Ini ada tim mana ini? Tim Garut TV apa nih? Gak tahu. Ya Allah. Oh ada. Oke, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya, kalau untuk yang kayak misalkan masih kerja gitu ya Pak, hitungannya kan di pekerjaan, itu kan nggak semuanya Muslim gitu ya Pak. Kadang itu kita berteman malah lebih banyak sama yang non Muslim dan mereka juga lebih peduli atau kita pun merasa lebih nyaman dan bisa dibilang jadi seperti sahabat gitu. Sedangkan yang teman-teman Muslim kita mungkin nggak banyak gitu misalnya, tapi ketika kita berusaha mendekat, mereka seperti introvert gitu Pak. Nah jadi apakah itu bisa menjadi teman sejati juga? Mungkin hanya di sebatas dunia atau bisa sampai di akhirat gitu Pak. Kira-kira. Yang mendekat tadi yang muslim atau yang kafir? Ya, keduanya jadi saling bersahabat gitu Pak. Karena sama-sama nyaman gitu. Bisa saling dialog dan dia juga terbuka misalkan diskusi agama gitu. Oh. Tapi dengan yang sesama muslim itu malah lebih introvert jadi
Di kantor antum kurang lebih seperti itu. Di lingkungan kerja ya. Ya, itu pertanyaan kasuistik. Ya. Pertanyaan apa istilahnya? Kasuistik. Ini anak jarang pakai bahasa begini nih, biasa anak-anak bingung kan. Jadi gini, belum tentu juga tempat lain seperti itu ya. Tapi bagaimana pertanyaannya kalau kita bersahabat dengan orang kafir kan gitu. Baik dalam urusan kerja atau urusan kemasyarakatan. Pada prinsipnya orang muslim itu sahabatnya adalah orang beriman. Bukan orang kafir dalam urusan sahabat. Tapi urusan muamalah itu boleh. Boleh berteman dengan orang kafir. Dalam urusan bisnis boleh. Contohnya apa? Nabi SAW itu pernah bermuamalah dengan orang Yahudi. Yaitu gadai apa? Baju besi. Kan gitu. Itu muamalah. Dan waktu itu di kota Madinah juga yang hidup pada zaman Nabi SAW bukan hanya orang muslim. Tapi juga ada Yahudi, ada Nasrani. Nabi biarkan. Dia mereka bayar jizyah. Ya, bayar jizyah bukan pajak ya. Kalau pajak itu ngambil harta orang muslim itu nggak boleh. Ya. Jizyah itu orang kafir diambil hartanya sama orang muslim untuk Islam. Nah, itu orang kafir hidup, jadi nggak masalah. Ya nggak masalah. Tapi dalam agama lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lalu bagaimana kedekatan kita? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang mukmin itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah, ini prinsipnya. Orang beriman itu asyidda'u 'alal kuffar, keras sama orang kafir. Tapi ruhama bainahum. Saling kasih sayang sesama orang-orang beriman. Keras di sini adalah orang kafir yang memusuhi kita. Kafir itu kan ulama membagi, ada kafir harbi, kafir dhimmi, ada kafir yang diperangi, ada kafir yang dilindungi, yang nggak boleh kita lukai itu. Jadi ketika kita bermuamalah dengan orang kafir di kantor atau di rumah, itu sebatas muamalah sosial. Jangan terlalu dekat. Kenapa? Nanti mereka mempengaruhi. Ini udah banyak. Lama-lama awalnya mungkin diskusi agama. Oke. Pertanyaan kita udah kuat belum iman kita? Ilmu agama kita sudah matang belum? Tadinya kita mau membawa mereka, malah kita terbawa akhirnya. Subuhat-subuhat masuk. Ya enggak? Makanya kalau kita belum kuat, hati-hati. Ya, kita bermuamalah biasa. Lalu bagaimana orang muslim yang introvert, yang menutup diri? Ya kita berusaha dekati. Memang ada orang-orang yang masa bodoh. Yang mau kerjanya masing-masing gitu ya. Tapi kita sebatas muslim kita tegur, kita baikin, kita bantu dia. Nah ini juga penting buat kita sebagai muslim. Jangan merasa hidup sendiri. Gak butuh orang lain. Nah ini bahaya. Ada orang yang gitu. Bodoh amat ya. Lo gue kan gitu. Iya lagi seneng tak gidan dia sakit. Gidan dia mati siapa yang ngurusin. Nah ini pentingnya. Kita bermuamalah dengan sesama muslim. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial. Maka kita ingetin tadi muslim teman yang tadi. Kita makhluk sosial harus bermuamalah. Kita ajak kerja. Kita ngobrol, kita deketin, kita dakwain. Muslim. Wallahualam. Jadi intinya sahabat tetap orang muslim. Orang beriman. Bukan orang kafir. Wallahualam. Demikian. Fadal. Oh, ya Allah, Al-Abang, Kakanda. Sampai jam berapa nih panitia? Saya takut antum kemalaman bakar ubi katanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan masalah bersahabat dengan orang kafir ya. Jujur, anak sendiri punya teman dekat kurang lebih sampai 10 tahun. Dia non muslim. Tapi kita sesama itu saling support lah. Jadi ketika ada masalah dia suka kita masukan sama anak. Cuma dari ini kan tadi Ustaz bilang kalau itu harus kita bersahabat dengan orang yang beriman. Nah terus kira-kira anak sendiri bagaimana ke depannya? Apakah anak harus menjauh sama dia atau bagaimana? Cuma sampai sekarang ini pun alhamdulillah ya. Maksudnya dia selalu support, kita saling support. Untuk masalah kita ada masalah. Cuma kalau untuk segi agama, anak selalu membataskan. Gak pernah kita membahas tentang agama. Jadi gitu. Antum butuh support apa dari orang lain? Dari
Ya sama. Atau apa yang dia support dari antum orang kafir tadi, sahabat? Ketika kita sama-sama terlihat punya masalah pekerjaan juga. Masalah dunia kan? Antum butuh nggak support iman? Butuh nggak support iman? Pribadi butuh. Butuh nggak support agama antum lebih baik? Bisa nggak dia memberikan itu ke antum? Itu dia. Padahal urusan agama, urusan keimanan lebih penting dari urusan kerjaan. Ya. Tadi antum katakan 10 tahun ya. Masya Allah. Dekat dengan orang kafir, dia berikan support. Ya alhamdulillah tidak apa-apa. Khair-khair aja, sah-sah saja. Tapi apa yang dia berikan supportnya? Dunia. Justru kita butuh support keimanan, bagaimana lebih dekat kepada Allah. Jadi hakikat sahabat sejati itu adalah kita bersahabat biar lebih dekat kepada Allah. Lebih menjalankan ketaatan kepada Allah. Bukan dalam urusan duniawi. Ini sementara. Kalau kita bersahabat dengan orang hanya semata-mata dunia, sebatas di dunia. Dan itu sepatnya fana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidaklah kesenangan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu, fana. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan hancur binasa kecuali Allah, wajah Allah. Jadi dunia itu sementara. Nah, saran ana, jaga jarak, membatasi diri, ya, bersahabat dengan orang kafir tadi. Yang kedua, antum coba, kita bukan hanya antum ya, kita coba cari teman-teman orang beriman yang bukan hanya support dunia kita, tapi juga support keimanan kita. Itu yang lebih penting. Kita lebih dekat sama Allah, kita lebih semangat beribadah. Itu yang lebih penting. Dan subhanallah di sini salah satunya ya, saya nggak usah jauh-jauh deh di Mabas deh. Itu saya lihat, saya saksikan, saya rasakan, masya Allah. Mereka saling support. Bukan hanya keimanan, bukan hanya keilmuan, tapi juga support ekonomi, support kerjaan, support kegiatan, semuanya disupport. Ya, itu yang lebih penting. Tapi yang penting adalah keimanan kita. Silakan antum berteman. Bedakan antara berteman dengan bersahabat. Kalau teman itu kenal, dekat. Tapi kalau sahabat, dekat dan lekat. Nah itu. Ya. Dekat dan lekat. Gitu. Ya kalau diskusi agama silakan. Gak apa-apa. Kalau bisa antum yang mendakwai dia. Jangan dibalik. Bahaya nanti. Namanya syaitan kita gak tahu. Emang kita merasa, saya udah ngaji, insya Allah iman saya kuat. Belum tentu. Kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Itu doanya. Jangankan kita sekelas ada Ustadz S3 goyang. Gak usah sebut nama, antum udah tahu. Kita doakan semoga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita siapa? Iya enggak? Udah mulai dekat-dekat orang kafir, nginep bareng, ritual bareng. Siapa yang menjamin? Hati kita. Iya enggak? Ini realita. Itu baru berapa bulan, baru berapa tahun, apalagi bertahun-tahun. Lontok nanti iman kita. Naudzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Setan itu dia pinter, dia tahu selah-selahnya. Intinya syaitan itu mengajak kepada kekufuran, tapi step by step. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Artinya setan itu menggoda manusia step by step. Dikit-dikit. Lama-lama ujung-ujungnya ke neraka. A'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Iman kita ini lemah ya akhi, wallah. Kita nggak tahu besok itu gimana, wallahu alam. Terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tafadhol, ada lagi yang ingin sharing? Masya Allah, tafadhol. Kakanda, kita panggil semua Kakanda ya. Bismillah, Pak Muslim. Siap. Alhamdulillah minggu lalu ketemu di Kemang. Masya Allah, siap. Satu pertanyaan Kak, Anda punya mungkin
Masya Allah. Bagaimana trik dan tipsnya untuk mengajak kembali ke kajian ke lingkungan yang soleh? Karena berapa kali kami ajak, beberapa kali dia, ayo dong kita kajian lagi, ayo kapan, akhirnya ketika diajak selalu ada alasan untuk tidak mau ikut. Kira-kira boleh? Iya. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini ayahanda. Kemarin ngajarin anaknya, sekarang ngajarin bapaknya. Enggak, kita sharing ya, Masya Allah. Saya kadang bingung nih, bersikap jadi kakak apa jadi kakek gitu ya. Tayyib. Itu ada memang kadang teman-teman yang istilahnya futur ya. Futur itu lemah setelah semangat. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Kata ulama, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yankus bil maksiyah. Dia naik, dia berkembang karena ketaatan. Dan dia turun karena kemaksiatan. Jadi kalau ada orang-orang yang turun, futur disebabkan oleh kemaksiatan. Makanya kalau kita merasa gersang, merasa galau, hambar hidupnya, ya kan? Ada apa ini? Oh, mungkin kita pernah berbuat maksiat. Kita istighfar, kita bertobat. Lalu bagaimana kalau itu terjadi pada teman kita? Pertama kita doakan. Ya Allah, kembalikan fulan, selamatkan fulan teman saya ke jalan yang lurus, ya. Dan itu yang bagus diam-diam. Dia tidak mengetahui, di tengah malam kita berdoa. Dan ingat, doa ini senjata orang beriman. Kata Nabi, doa itu adalah senjata orang beriman. Yang kedua, kita ingatkan kembali, ya. Kita ingatkan. Caranya itu nggak mesti ngajak dia ngaji lagi, bukan itu sebenarnya tujuannya. Ya enggak? Ngaji itu, talim itu hanya salah satu wasilah. Tapi mengajak dia kembali kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah inilah jalanku, mengajak kalian kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu. Artinya kita ingetin. Atau kita ajak sholat. Atau mungkin kita ajak bareng, ya akhi, kita kopi dulu. Masya Allah. Kita bismillah. Ketika ngopi, kita nggak usah ceramah. Kalau disampaikan dari hati yang ikhlas, akan sampai ke hati. Akhi, ayo kita sholat yuk. Kembali ke Allah. Tek. Mungkin kita ngomong sedikit, dia akan ingat. Ya akhi, takillah, takut sama Allah. Ente kembali seperti yang dulu dong, dalam keimanan. Udah, ngopi, makan, selesai. Kita kalau dakwah, ingetin orang, jangan pengen langsung kita ngomong langsung diterima. Belum tentu, betul nggak? Bisa jadi dia mikir, besok mikirin. Oh iya ya, kemarin teman saya ngajak ngopi ngomong gini. Minggu depan dia pikirin lagi. Bulan depan nyamperin kita. Ya akhi, alhamdulillah anda udah diingetin, gitu kan? Jadi ketika kita menyampaikan jangan, wah dia nggak mau terima, wah dia nih ngeyel, udah anda bilang ini. Terus. Kadang-kadang kita begitu kan? Malah tersinggung ya. Padahal di Al-Quran Allah berfirman surah Al-Mudassir. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhar. Dia mikir. Dia memalingkan. Dia berpikir lagi. Dia mikir. Akhirnya banyakkan mikir. Jadi seperti itu. Tugas kita kata Rasulullah SAW. Wa ma'alaika illal balagh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kewajiban kamu melainkan hanya menyampaikan. Kita ingetin aja. Hidayah itu milik Allah. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita ngingetin aja. Tapi yang hidayah Allah. Lihat. Nabi Muhammad SAW ngingetin siapa? Pamannya Abu Thalib. Diingetin, diajak ke Islam, diajak bersahadat. Gak mau sampai akhir hidupnya. Sudah turun ayat itu. Bahkan orang yang dicintai Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya. Diingetin sampai tenggelam.
Udah, itu bukan anakmu, Nabi Nuh kata Allah, tinggali. Itu anaknya, apalagi cuma teman kita. Ya sudah selesai. Kalau nggak mau ngingetin sudah selesai. Sampai kita doain terus. Doain terus. Ini juga yang salah satu ustadz ini, Masya Allah. Murid-muridnya doain dia. Ingetin beliau. Ustadz, Ana dengar langsung dari murid-muridnya. Gimana ini? Gurunda. Gitu ya. Antum senyum-senyum udah paham kayaknya. Ini contoh kasus tadi. Ini kan antum cerita seperti itu. Dan itu terjadi. Ini yang belok bukan teman, guru. Coba. Kan kita sedih kan? Kesian. Tapi subhanallah. Terus muridnya ngingetin, ngirim surat. Ada yang datang, ada yang nulis risalah. Semua sampai sekarang kita doakan. Semoga Allah terus. Seperti itu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu hati orang ya. Bahkan para ulama juga ada yang kehidupannya itu silih berganti gitu kan. Ada yang tadinya ahlul bid'ah kemudian menjadi kembali ke sunnah. Ada seperti itu. Ada juga yang tadinya ahlul sunnah jadi putur. Ada juga seperti itu. Na'udzubillah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Sekarang saya yang tanya kalau nggak ada. Nih, ya, Masya Allah. Syekh Kakanda. Ini senior saya ini, Masya Allah, senior kita. Padahal abang pakai mic. Ustaz, maaf agak sedikit di Atapa itu kan jamaah. Ada salah satu sebetulnya mereka bukan jamaah tetap. Boleh dikit-dikit bang? Ya. Sebetulnya mereka bukan jamaah tetap, tapi mereka datang dan sekarang itu rutin. Cuma kadang-kadang mereka itu kayak suka cari perhatian gitu, cari perhatian. Terus dari maksudnya pengurus itu malas, maksudnya menasihatin, suka disehatin susah. Nah, kadang-kadang boleh nggak ini, maksudnya saya kan bukan pengurus, cuma saya kadang-kadang agak gergetan, akhirnya agak kasar saya ngasih tahu. Sekali dikasih tahu nggak bisa, terus akhirnya yang kedua saya kasih tahu, saya bilang, bisa nggak kayak gitu, maksudnya ini kan ganda. Padahal itu kan nggak selalu itu sepele, hal-hal yang sepele. Dia itu merasa namanya muridnya Ustaz benar atau apa. Kan hal itu nggak perlu ditunjukkan. Apakah saya menasihati dia dengan agak kasar ini salah tidak? Baik. Barakallahu fikum abangku. Semoga Allah memberikan istiqamah buat kita semua. Nasihat itu jelas dalam Al-Quran ya, bil mau'idotil hasanah, dengan nasihat yang baik, lemah lembut ya, Jadi prinsipnya nasihat itu lemah lembut. Tapi juga dalam prakteknya Nabi kita mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasehati sahabatnya itu melihat situasi dan kondisi sahabat, ya enggak? Ada yang sahabat nasihati baik-baik, pelan-pelan. Ya akhi. Seperti contohnya ala badui. Kencing di masjid. Sahabat lain marah kan? Udah ngeluarin pedang, tebas ini. Tapi Nabi apa? Biarin. Biarkan dia selesaikan hajatnya. Ambil air, siram. Kemudian ini masjid bukan tempat buang air, buat ibadah. Langsung dia tersentuh dengan nasihat Nabi. Itu jelas-jelas kesalahannya fatal. Tapi Nabi tahu situasi kondisi Arab Badui ini. Dia belum paham. Kayak gitu. Tapi di sisi lain Nabi tegas. Bukan keras, Bang. Ya, tegas bukan keras. Contohnya dengan siapa? Ubay bin Ka'ab. Pernah dengar kisahnya? Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tidak ikut jihad, marah nggak Nabi? Apa dia? Kamu kenapa nggak jihad? Nggak gitu. Ubay, kenapa nggak jihad? Ditahdir sama Nabi.
Bayangin coba. Nggak diajak ngomong selama beberapa hari. Ini ada hadisnya. Karena Nabi tahu ini orang udah kuat keimanannya, dia harus ditampar bahasa kita gitu ya. Tas ditampar, tegas. Dan semua dikasih sahabat, jangan ajak ngomong dia. Ini orang udah nggak bener ini. Gitu, kelewatan nih orang. Tapi Nabi tahu dia ini bakalan balik. Kadar keimanannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Nabi tahu. Alhamdulillah Ubay bin Ka'ab kembali kepada Allah. Jadi itu. Tapi dalam nasihat itu Nabi nggak marah-marah bang. Nggak sampai pukul-pukulan juga. Nggak ada. Nggak ada juga sampai nyinyir-nyinyir gitu ya. Kemudian kita kalau misalkan menasihati orang, mungkin kita tidak bisa langsung, tapi melalui orang lain. Ini juga bisa. Ya, kita minta tolong sama temennya atau sahabatnya, tolong ingetin temen. Mungkin sama kita nggak mau, tapi mungkin sama temennya dia dengar. Boleh juga seperti itu. Ya, seperti waktu itu ada yang ngeluh sahabat, ini gimana nih? Abu Darda kayak udah nggak kenal dunia nih gitu kan. Udah nggak peduli dengan dunia. Akhirnya Nabi nasihatin gitu. Jadi ada juga bisa melalui orang lain. Jadi tergantung kondisinya. Atau kadang-kadang kita juga diam, boleh. Ada waktunya kita berbicara, ada waktunya enggak. Tapi intinya gini bang, kita tetap ngingetin orang baik-baik, ya, lemah lembut dan sabar. Memang kadang-kadang emosinya harus diredam. Manusiawi ya, sabar, ya, sabar. Dan pokoknya ngingetin kesabaran deh. Tapi kalau ada orang yang nggak sabaran, lagi emosi, kita juga jangan nyinyir sama dia. Wah dia mah belum tentu, siapa tahu suatu saat kita begitu. Gitu. Jadi kita ingetin, sabar, terus nasihatin. Apalagi biasanya DKM nih, pergolakan, gesekan. Dulu Ustadz Abdul Hakim, Abda tahun 1997, waktu di Pramuka. Pengajian bilang tentang DKM, nasihatin kita. Dulu kan kita ribut-ribut DKM gitu ya. Wah maju gitu kan. Sampai wah sikut-sikutan. Apakah Ustadz Abdul Hakim waktu itu? Antum ini mau berdakwah menyebarkan sunnah atau mau jadi DKM sih? Merebut masjid, bukan itu target kita. Target kita itu adalah menebarkan dakwah tauhid dan sunnah di masjid. Walaupun kita bukan DKM, kan gitu. Jadi nggak mesti kita berdakwah itu jadi DKM. Nggak apa-apa, hatta kita marbot. Tapi kita pelan-pelan ke masyarakat, sebarkan sunnah, dikit-dikit. Seperti itu, banyak kok masjid-masjid di Jabotabek ini yang tadinya jauh dari sunnah, dikit ikhwan-ikhwan mulai masuk. Dan gak mesti juga kita menguasai masjid dengan bikin kajian sunnah, gak mesti. Walaupun gak ada kajian sunnah atau belum ada, tapi amalannya, ibadahnya sesuai sunnah. Lebih enak itu gak? Enak itu, daripada kita kajian sunnah. Udah gitu gesekan, tapi amalannya jauh dari sunnah. Kan gak enak kita sholatnya. Mendingan dikit-dikit nasihatin imam, nasihatin ketua DKM, kita ajak makan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Pertanyaannya, apa keuntungan punya sahabat sejati? Masya Allah anta. Nah, ada mic-nya boleh dikasih? Syabab ini. Yastami'u. Satu poin apa semuanya? Masya Allah. Satu aja. Alladzi ta'rifuhu. Poin yang pertama adalah ia akan menasihati kita atau meluruskan kita ketika kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bisa antum jelaskan? Bisa antum jelaskan lebih sedikit? Ketika dia menasihati kita gimana? Bisa mungkin jelaskan. Contohnya ketika teman kita sedang futur, mungkin kita dinasihati, misalnya diajak ke kajian atau event-event seperti ini. Kira-kira kalau itu terjadi pada antum dinasihati teman, antum senang apa kesel? Misalkan suatu saat kita yang futur, diingetin sama sahib kita, sama ikhwan, gimana? Kalau antum sendiri gimana? Senang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa nama antum? Masya Allah. Fadl ambil ya Allah. Hidup itu pilihan. Silakan. Masya Allah.
Barakallah. sendiri. Ambil sendiri, masya Allah. Jangan malu, tidak apa-apa. Kita sama-sama Vespa mania ini. Masya Allah. Milih oli. Tak apa-apa, tidak apa-apa. Tak. Mungkin antum jangan nama, kenalkan dulu sedikit. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Iza. Mungkin saya di sini di antara peserta yang paling muda. Masya Allah. Karena asal dari Sumedang Cirebon. Sumedang. Masya Allah. Umur berapa umur? 24. Hah? 24, Masya Allah. Pertanyaan Ana selanjutnya buat antum. Kenapa antum milih oli? Gak apa-apa. Biar kita tahu kan. Kebetulan tulisannya itu tadi. Oh, udah mau habis. Dari Sumedang udah mau habis sini. Masya Allah. Berharga nggak buat antum oli itu? Sangat berharga untuk perjalanan. Masya Allah. Harganya mahal atau murah kira-kira? Sederhana ya. Murah atau mahal nih bang? Murah, lumayan. Tapi bagi dia lagi butuh berharga. Barakallah Ihsan. Syukran barakallah. Ya, amin. Semoga lancar sampai ke rumah kembali. Sumedang masih kerajaan Sunda Empire. Baik, selanjutnya. Dalam Al-Quran itu ada yang mengatakan bagaimana nanti teman itu bisa jadi musuh pada hari kiamat. Gimana ayatnya, artinya, surat apa, ayat berapa? Oh iya, yang belakang. Kholas, Ihsan, kholas, antum udah dapat oli. Gantian yang lain. Silakan Pak. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Masya Allah. Gimana bunyi artinya? Hanya boleh baca. Boleh. Masya Allah. Barakallah. Tanya Mbah Google ya. Atau kalau antum ingat artinya aja. Oh mau baca ayatnya. Masya Allah. Padahal bang ke depan. Masya Allah. Biar masuk kamera ini. Dunia maya dan dunia nyata. Kameramen banyak banget di belakang nih, ada 4 orang. Kameranya 1. Padahal ya Az-Zukhruf ayat 60. Ya. Kalau agak sulit antum baca artinya saja boleh. Boleh ke depan? Silakan. Ke depan aja, biar sekalian ngambil hadiahnya. Barakallah. Udah benar jawabannya. Masya Allah. Wah, ini baju Habib ini, Masya Allah. Iya. Tapi sebelum antum kenalin dulu nama antum. Waalaikumsalam. Siapa? Izin anak. Nam. Namanya Muhammad Iqbal, tapi anak punya nama di Vespa alias Najis namanya. Umar Velas, jadi banyak yang mengenal itu dengan nama Umar Velas. Karena dari Tambun Bekasi. Wow, orang BSD. Bekasi sonoan dikit. Baik, fadhal. Surat Az-Zukhruf ayat 67 Nah. bercerita tentang teman mantarik yang artinya teman mantarik pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi apa faedah dari ayat itu yang bisa antum ambil? Jadi sesama muslim itu harus saling mencintai karena dengan itu Allah mengumpulkan kita sesuai dengan apa yang kita cintai. Masya Allah. Antum cinta sama siapa di sini? Semua umat muslim Ustaz. Oh, jadi kita kumpul lagi di surga. Insyaallah, Ustaz. Daurah skuter keberapa? Insya Allah mudah-mudahan. Ya, padahal kita pilih hadiah aja. Fadhal. Barakallahu fiik. Bang Umar panggilannya, nama tenannya. Masya Allah. Waduh milik kaos. Bajunya muat gak tuh? Mudah-mudahan muat ya. Itu Masya. Itu baju apa itu? Kurta kayaknya. Kurta apa koko? Kurang tahu Ustaz. Iya. Kayak kurta. Iya, mungkin kita perlu sering-sering pakai baju koko, ikhwan. Antum tahu baju koko? Tahu baju koko? Baju muslim. Bukan, komunikasi dan koordinasi. Ya, jadi sesama muslim harus komunikasi dan koordinasi. Jangan masing-masing sendiri, bekerja sama bukan sama-sama kerja. Wallahu a'lam. Fadhal. Naam, barakallahu fiik. Hayakallah. Tayyib, selanjutnya ada yang mau tanya? Atau mau sharing?
Baik. Sebutkan hadis tentang sahabat sejati. Oke. Waduh. Ini kayak cerdas cermat, belum selesai pertanyaan udah angkat tangan. Waduh. Ya jawab, silakan. Kalau cerdas cermat kan gitu ya. Belum saya pencet. Ya gak apa. Oke, setelah pencet. Sebutkan hadis yang menyatakan ya seseorang itu tergantung agama temannya. Qala Nabiyu. Al-mar'u ala dini waliyyi. Artinya Teman dekat itu agama seorang tergantung teman dekatnya. oke. Apa pelajaran dari hadis itu yang bisa antum ambil? Kita harus pilih-pilih dalam mencari teman bergaul karena agama kita bisa dilihat dari teman dekat kita. Oke. Nama antum siapa? Syauki. Wah, dari Bandung, Masya Allah. Bandung lautan asmara. Sampai ngomong gitu. Waduh, sering ke Bandung kayaknya. Oke. Tadi apa? Seseorang itu. Oke, pertanyaan Anda selanjutnya. Kita harus pandai memilih teman kan gitu ya. Kenapa antum gabung di Daurah Skuter Muslim ini? Apa alasan antum? Vespa mania. Masya Allah. Oke, nanti antum perluas lagi di Bandung skuter-skuter Muslim yang lain. Barangkali antum jadi panitia di skuter Muslim Bandung, insya Allah. Barakallah. Nanti koordinasi sama orang pusat. Pusatnya di BSD, Bekasi Satuan dikit. Taib, silakan ambil hadiahnya. Ya, Sauki, Masya Allah. Bandung ini, AA ini ya. Ini Sunda Empire semua ini. Bebas, Masya Allah, yang ada. Tinggal satu ya. Itu apa itu? Oh bukan. Itu rezeki antum. Itu mas. Ya oke. Apa itu? Oh. Oke, ini kalau kata orang Betawi, rezeki nggak kemana-mana. Tapi kalau ente nggak kemana-mana, nggak dapat rezeki. Betul, barakallah. Oke, ya siap, barakallah. Baik, alhamdulillah, ikhlas sekalian. Kita sudah rupanya dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa dipahami mudah-mudahan, walaupun udah malam ngantuk capek ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mungkin terakhir ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Baik, cukup. Barakallahu fikum. Ikhwas sekalian, mudah-mudahan Daurah Skuter ini bermanfaat buat kita. Dan ini jadikan ajang kita, kalau bahasa Indonesia silaturahmi ya, ketemu atau kopdar untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian ibadah kita, kemudian jaringan dunia kita. Ya insya Allah seperti itu. Dan pesan Ana juga ini, Mabas ini insya Allah bisa jadi markas buat kita. Ya silakan, kalau saya juga bilang sama Ustadz Didin, saat kalau misalkan peserta mau kesini main bawa beberapa Vespa atau bawa keluarga boleh nggak? Fadol ahlan wa sahlan katanya. Terbuka 24 jam. Gitu. Tapi ini beneran, bukan moda ya. Silakan, Masya Allah ini tempat yang indah dan semoga ini bermanfaat buat kaum muslimin dan juga buat kita semua. Kemudian yang kedua, kalau memang antum ingin ta'awun, bekerja sama dengan Gen Tangguh, silakan. Ya, baik itu dalam dakwah, donasi, yang lainnya sebagainya silakan. Insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Oh ada tambahan, silakan Bang. Ya. Boleh pakai mic, silakan biar jelas. Oke. Ustadz Abu Rufaidah.
Maksudnya? Oh. Insya Allah Bang, insya Allah, insya Allah. Ya jujur Anda sebenarnya biasa ngisi kajian anak ya. Jarang Anda ngisi kakak-kakak atau kakek-kakek. Kadang-kadang saja, tapi insya Allah ya kenapa Anda suka, karena memang kita orang lapangan ya. Di teman-teman relawan juga ya seperti ini saling mengingatkan. Yang kedua juga ini menurut Anda teman-teman Pespa ini perlu diperluas jangkauannya, dakwahnya. Gitu ya. Kalau bisa nanti pesertanya itu yang belum ngaji gitu loh. Nggak apa-apa datang sini gini kan. Kita dakwain gitu. Itu lebih faedah menurut Anda ya. Jadi kita tidak eksklusif gitu maksud Anda. Namanya muslim. Jadi siapa aja boleh kita ajak, kita dakwai ya pelan-pelan. Siapa tahu Allah berikan hidayah. Satu ikhwan Nabi SAW bersabda, "Wallahi wallahu la ahdiyaka rajulan wahidan khairun laka bin humurun ni'am." Allah memberikan hidayah satu orang. Perhatikan. Allah memberikan hidayah satu orang melalui kalian itu lebih baik dari ontak merah. Ontak merah itu kendaraan elit. Ya, Vespanya Vespa yang mahal. Jadi kalau kita dakwah dapat hidayah satu orang melalui kita lebih baik dari ontak merah, dari Mercy, dari Mercedes. Apalagi banyak anak-anak Vespa bisa kita dakwain. Ya, ini anak-anak muda nih banyak yang perlu kita dakwain. Makanya kayak Kak Muslim tuh dari mulai anak-anak kecil, basic. Karena kalau udah gede dikit, SMP, SMA susah, iya enggak? Apalagi sudah bangkotan, udah gede, lebih susah lagi. Oleh karena itu, ini antum yang anak-anak muda nih masih bisa deketin anak-anak muda, deketin melalui Vespa, melalui apa silakan. Tentunya yang halal. Wallahu a'lam. Demikian. Ada lagi Bang yang ingin tambahkan? Ana pengen dengar harapan panitia yang 3 orang ini. Silakan. Mumpung kita lagi ngumpul. Jarang bicara, mereka ini pemalu semua ini. Ada 3 ini. Kak Bana, Bang Lukman, Cak Bahron. Mungkin bisa kita minta maju ke depan? Setuju gak antum? Masya Allah, fadal. Panitia inti. Wallah, fadal, Bang Lukman. 3-3. Kita mungkin bisa dengar pesan-pesan atau harapan-harapan dari panitia. Ya mungkin ada yang belum tahu, kenapa sih capek-capek bikin daurah Vespa? Mau ngapain sih ente? Mau jualan apa mau pamer Vespa gitu? Silakan, dari siapa dulu silakan, bebas. Enggak, boleh ke mana boleh. Ya, silakan. Ini nih. Oh, dari Pak Lukman dulu ya. Ya, pada nanti ganti aja. Dari sini dulu. Oh gitu. Astagfirullah. Betul Pak Lukman, betul. Gugup ngono megang ini nih. Silakan Pak Lukman, silakan. Biasa megang ini nih. Betul Pak Lukman. Pertanyaan tadi apaan, Kak? Bukan pertanyaan, bukan. Ini permintaan, sahih? Mungkin dari panitia ada pesan atau apa namanya ya yang ingin disampaikan tentang harapan dari daurah ini. Gitu. Bebas apa aja. Misalkan nanti antum kalau mau nyari oli sama Ana misalkan. Misalkan. Betul. Untuk harapannya sih ya untuk teman-teman yang udah hadir itu diharapkan itu ilmu yang sudah didapat itu diterapkan di kehidupan masing-masing. Seperti tegur sapa, salam yang biasanya sebelumnya belum pernah kenal ya kan, Masya Allah. Anak ngalamin ini bukan dari grup itu, anak nggak pernah ketemu Kak. Tahu-tahu daftar ini ketemu Masya Allah jadi saudara. Ngobrol itu unik dan apa ya, Anda bilang kalau di PSPM beberapa kali pernah masuk di komunitas yang lain ya. Cuma yang anak rasain tuh di PSPM berubah. Dari berubah agamanya jadi berubah ini juga ya. Dari dulunya di Vespa juga begajulan ya kalau kata bilang. Ya alhamdulillah sekarang udah hijrah, yang semoga terus istiqomah kita pada ya. Terus diamalkan ilmu yang sudah ada dan jangan lupa adab itu wajib dijaga. Terlebih lagi kita yang udah mulai belajar, udah mengenal sunnah ya kan, apalagi adab sih terhadap orang tua, terhadap keluarga, anak istri, itu aja sih Kak. Masya Allah. Panjang kan omongannya.
Ya, ini pakai ini kawan, biar ada clip-onnya ini ya. Ada ini mic-nya ya. Silakan kawan. Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Sedikit biar kelihatan kamera, masuk kamera. Masuk enggak, Pak? Ini perlu diviralin. Ya saya Bahron ya. Sebenarnya saya bukan anak Vespa ya. Anak ibu saya dan bapak saya. Tapi alhamdulillah karena saya kenal dengan Kak Bana dengan Bang Lukman ya. Dan saya dimintai tolong. Jadi saya coba ikut bantu karena niatnya itu kita membantu ya, walaupun kita bukan di satu komunitas, tapi kita ada niat untuk membantu orang lain, maka saya coba di situ sama mungkin ada saran mungkin dari saya, mungkin untuk pribadi saya sendiri. Ketika daurah ini mungkin yang harus diutamakan itu niatnya ya. Niatnya mungkin yang pertama ikut daurahnya itu ya menuntut ilmu. Kayak saya sini sebagai panitia, saya coba belajar untuk mensampingkan dulu sebagai panitia. Tapi saya coba untuk niatkan untuk menuntut ilmu. Jadi bukan mentang-mentang saya panitia itu jadi gak usah nuntut ilmu lah gitu, urusin segalanya macam-macam gitu. Tapi enggak, saya coba untuk niatin yang pertama itu nuntut ilmunya dulu gitu. Terus yang kedua bisa silaturahmi dengan teman-teman Vespa yang luar biasa ya. Mungkin tadi ada masukan juga, enggak cuma komunitas juga, tapi juga ikut membantu dalam mungkin hal sosial ya, hal sosial, dan juga mengajak pengguna Vespa yang lain yang mungkin belum mengenal sunnah gitu, ajak aja nggak apa-apa gitu. Mungkin dengan wasilah antum semua yang tadinya belum kenal sunnah jadi kenal sunnah, dan itu tadi disebutkan pahalanya cukup besar. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan teman-teman, saya Bana. Motivasinya sebenarnya ngedorong buat bantu support acara adalah pertama dakwah gitu kan, kedua ya amal soleh gitu, karena kita nggak tahu kan amal mana yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal yang ini atau yang dengan antum semua ini mudah-mudahan dijadikan sebagai timbangan amal kita gitu. Kemudian harapannya, kalau untuk harapan sebenarnya sangat-sangat berharap acara ini tetap ada rutin gitu setiap tahun, bukan cuma dari kita bertiga nih, mungkin kita bertiga nih yang awalan gitu, yang menggerakkan gitu. Kedepannya pengennya teman-teman yang lain bisa ikut andil juga, mungkin nanti di daerahnya atau di tempatnya. Intinya harapannya kedepannya tetap jalan, tetap bisa untuk ladang amal kita sih gitu. Masya Allah. Baik, syukran. Panitia sebentar, barakallahu fikum. Antum dengar sendiri, antum lihat tujuannya apa, maksudnya apa, harapannya apa. Jadi mudah-mudahan ini panitianya bukan hanya mereka bertiga, tapi bisa jadi antum jadi panitia di tempat yang lain dalam rangka menebarkan dakwah. Itu intinya. Daurah menuntut ilmu. Barakallah, jazakumullah khairan Bang Lukman, Kak Bana, dan Cak Bahron. Ya, fadhal, silakan. Ya. Sekali-sekali saya suruh maju. Ini mereka jarang mau maju bicara depan, Masya Allah. Ini tadi dadakan pikiran, apalagi Bang Lukman, suruh megang mic udah gemeter. Ternyata begitu megang panjang ngomongnya. Jazakumullah khairan. Demikian, saya pikir cukup sekian, dan insya Allah mungkin ada acara santai nanti sambil kita kopi dulu. Dan kopi itu ketika otak perlu informasi dan inspirasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.